Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sistem Informasi Akuntansi, dan kali ini kita akan saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran tentang sistem pengendalian internal. Nah, kalau di video yang satunya Anda sudah belajar tentang fraud, dan sekarang kita akan belajar tentang sistem pengendalian internal. Nah, saya share screen dulu ya. Oke. Jadi sebenarnya ini kelanjutan dari fraud ya. Jadi intinya adalah ada kemungkinan kecurangan, dan kemungkinan kecurangan itu harus kita kendalikan. Nah, oleh karena itu maka cara kita untuk mengendalikan itu namanya adalah pengendalian internal. Jadi bagaimana kita dikendalikan dari dalam perusahaan supaya apa? Supaya tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan fraud yang terjadi. Jadi kalau yang di video yang pertama kita akan melihat tentang belajar tentang fraud. Kalau ini tentang pengendalian internal, bagaimana supaya tidak perusahaan itu tidak ada kejadian-kejadian mengenai fraudnya itu. Oleh karena itu harus sejak awal dikendalikan oleh perusahaan. Nah, bagaimana ini cara pengendalian dan lain sebagainya kita bahas. Nah, kita lihat dulu ancaman sistem ya. Jadi ada resiko karena perbuatan yang sengaja, ada resiko karena perbuatan yang tidak sengaja, gitu kan. Ini kan juga kesalahan ya, jadi ini ancaman sistem juga. Resiko karena bencana, resiko karena sistem tidak berfungsi, ini semua adalah ancaman daripada sistem. Jadi kalau kita mau mengembangkan sistem informasi akuntansi, kita harus paham dulu beberapa ancaman terhadap sistem ini. Kemudian apa sih pengendalian internal? Ini ada dari The American Institute of Certified Public Accountant, ini mengatakan bahwa rencana organisasi dan semua ukuran serta metode koordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian, kepercayaan data akuntansi, peningkatan efisiensi, dan peningkatan terhadap kebijakan manajemen. Kemudian kalau COSO atau yang kemudian kita singkat jadi The Committee of Sponsoring Organization, ini adalah sistem pengendalian internal, merupakan proses yang tidak pernah berhenti bekerja. Jadi proses itu ada selama perusahaan itu ada ya. Kemudian sangat dipengaruhi oleh orang, hanya dapat memberikan perlindungan secara reasonable, ditujukan untuk melindungi tujuan perusahaan secara keseluruhan, kemudian juga untuk memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda dengan fungsi yang saling terkait. Jadi kalau kita lihat pengendalian internal itu sebenarnya sebagai sebuah sistem juga, maka ada yang namanya sistem pengendalian internal. Jadi pengendalian ini melingkupi keseluruhan dari operasional perusahaan sebenarnya. Nah, komponen pengendalian internal ada rencana organisasi, ya, ukuran dan metode yang terkoordinasi, serta untuk melindungi aktiva. Jadi kenapa ada pengendalian internal? Karena memang untuk melindungi aktiva ini. Nah, jadi tujuan utama dari pengendalian sebenarnya adalah melindungi harta kekayaan perusahaan, meningkatkan akurasi informasi, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Jadi ini tujuan dari pengendalian internal sebenarnya. Nah, komponen dari pengendalian kalau menurutnya COSO itu ada control environment atau lingkungan pengendalian, ada kontrol aktivitas, ada risk assessment, ada information and komunikasi, kemudian juga ada monitoring dan pemantauan. Jadi ada konsep dari komponen dari pengendalian itu ada 5 ya, lingkungan, kemudian kegiatan pengawasan, kemudian pemahaman dari risiko itu, kemudian dari ada juga informasi dan komunikasi serta pemantauan. Nah, ini apa nih? Jadi lingkungan pengendalian itu adalah komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai etika. Jadi kenapa kadang ada perusahaan yang kemungkinan
Oke, sorry. Nah, lingkungan pengendalian itu apa? Adalah komitmen manajemen terhadap integritas. Jadi bagaimana perusahaan itu mengembangkan manajemennya supaya memang tidak ada fraud. Itu sebenarnya lingkungan manajemen yang paling paling bisa dilakukan oleh perusahaan. Kemudian filosofi juga, kemudian struktur organisasi, komite audit, metode pembagian tugas dan tanggung jawab, kebijakan praktek yang menyangkut sumber daya manusia, dan pengaruh dari eksternal ini sangat jadi lingkungan. Jadi sebenarnya kita kalau kita mau menghindari adanya korupsi, fraud dan lain sebagainya, sebaiknya memang lingkungan pengendalian ini kita benerin dulu, gitu ya. Lingkungan pengendalian itu kita bangun dulu supaya tidak ada celah bagi orang untuk melakukan fraud, gitu ya. Jadi ini lingkungan pengendalian. Kemudian kegiatan pengawasan ini juga harus harus kuat, gitu ya. Kita harus memberikan otorisasi transaksi. Jadi siapa yang mau transaksi harus tanda tangan misalkan. Itu adalah sebuah kegiatan pengawasan. Kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab, perencanaan penggunaan dokumen yang baik, pencatatan yang baik, itu pun juga kegiatan pengawasan sebenarnya. Kemudian perlindungan yang cukup terhadap kekayaan perusahaan, pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan dan lain sebagainya, itu semua adalah bagaimana perusahaan itu mengawasi kegiatannya. Kemudian pemahaman resiko, ini juga penting ya. Jadi setiap sistem itu kan ada resikonya, ya. Jadi manajemen itu harus memahami resikonya dan kemudian dia melakukan tindakan pencegahan sehingga fraud itu tidak terjadi, gitu ya. Nah, ada beberapa resiko yang kita ketahui ya, ada risiko strategis, ada risiko finansial, risiko informasi. Ini adalah risiko-risiko yang penting sehingga risiko-risiko ini harus kita memberikan kemungkinan untuk kesalahan itu diperkecil ketika kita memahami bahwa ternyata ada risiko di situ dan lain sebagainya. Kemudian informasi dan komunikasi, bagaimana transaksi itu diawali, ini penting nih ya. Makanya kenapa kalau kita pengembangan sistem informasi itu harus dengan orang akuntansi, karena ini jadi informasi dan komunikasi ini penting untuk membuat bagaimana transaksi itu diawali, bagaimana transaksi itu dicatat, bagaimana file itu bisa terbaca, kemudian bagaimana data dan proses informasi ini, bagaimana informasi yang harus dilaporkan dan lain sebagainya, itu hanya orang akuntansi yang tahu. Jadi kita harus yakin bahwa orang akuntansi inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari pengembangan sistem informasi di dalam perusahaan. Karena yang memahami proses-proses transaksi adalah orang akuntansi. Nah, kemudian pemantauan, ini ada supervisi yang ketat ya. Jadi atasan itu perlu melihat apa yang terjadi di lapangan, gitu ya. Itu namanya supervisi. Kemudian ada akuntansi pertanggungjawaban, ya. Akuntansi yang dapat untuk menilai kinerja dari masing-masing manajer. Kemudian ada audit internal. Audit internal ini ya penting ya. Jadi pengauditan ini dilakukan supaya perusahaan itu bertanggung jawab gitu ya untuk pelaksanaan sistem yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kalau kita lihat apa sih sebenarnya kegiatan dari pengendalian internal? Yang pertama adalah pemberian otorisasi. Tadi kita sudah jelas ya di atas tadi bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu itu salah satunya yaitu dengan pemberian otorisasi. Siapa yang berhak untuk menjalankan atau bertanggung jawab sebenarnya ya, bertanggung jawab untuk suatu aktivitas atau suatu dokumen, itu harus ada otorisasi. Kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah ini tugas itu ada beberapa ya sebenarnya, ada yang fungsional, ada yang clerical atau hanya pencatatan. Nah pembagian tugas yang baik itu ya harusnya ini disendirikan, ada orang yang khusus untuk ada yang khusus untuk
fungsional menerima uang misalkan, ada yang khusus untuk pencatatan, sehingga memang harus harus dibagi gitu ya. Kemudian ada perencanaan dan penggunaan dokumen, catatan yang baik, perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan, serta pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan. Ini kegiatan dalam pengendalian internal. Nah, ada beberapa jenis pengendalian dari internal ya. Ada pengendalian berdasarkan tujuan, berdasarkan hubungan antar kejadian, berdasarkan antara lingkupnya, maupun pengendalian aplikasi. Nah, jadi kalau kita mau mengendalikan, itu kita harus tahu dulu nih tujuannya apa. Nah, baru bisa kita kendalikan. Ini sudah sampai pada tujuan atau belum, kan gitu kan. Nah, hubungan juga dengan kejadian. Kejadian ini ya harus kita lihat berdasarkan lingkupnya, berdasarkan pengawasan aplikasinya. Ini proses-proses kita untuk mempelajari untuk mengendalikan kondisi yang ada di dalam perusahaan. Nah, apakah sistem pengendalian internal ini selalu berhasil? Ya enggak, gitu kan. Kemarin di video yang fraud saya sudah menjelaskan bahwa kolusi ini menjadi momok ya, sistem itu gagal. Jadi memang kenapa terjadi kegagalan? Yang pertama adalah karena memang ada kolusi ya, kerjasama di dalam itu sudah merusak sistem. Kemudian juga pengawasan yang kurang baik, jadi sistem pengendalian internal yang tidak disusun dengan baik itu memang akan menyebabkan kita tidak bisa mendetek kemungkinan fraud yang terjadi. Kemudian ada kejahatan komputer ya, ada cybercrime gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya kegagalan pengendalian internal dalam perusahaan. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa memang kegiatan-kegiatan untuk menghindari fraud itu memang harus dari internal perusahaan, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya itu di Google Classroom itu juga sudah saya berikan artikel tentang materi dalam bentuk materi untuk sistem pengendalian internal. Semoga nanti Anda memahami. Nah, untuk fraud dan pengendalian internal kita akan diskusi melalui WhatsApp besok ya, kalau pas jam kuliahnya. Nah, karena memang materinya agak padat, tetapi saya kira tidak efektif juga kalau saya langsung Zoom dengan kalian, makanya saya buatkan video supaya Anda memahami materi ini. Dan ketika Anda memahami materi, harapan saya adalah Anda membaca dan mempelajari. Kalau ada yang tidak tahu, silahkan untuk ditanya. Saya kira itu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.